Saudara perhatiin, saya ulang sedikit, saya review sedikit. Shalom. Shalom ya, lupa shalom. Saya review sedikit. Ada 7 jemaat yang melambangkan 7 gereja. Yang pertama dengan 7 karakter. 7 karakter dari gereja. Saudara perhatiin baik-baik. Yang pertama yaitu jemaat di Efesus. Ini berarti yang diidamkan. Oke. Ini terjadi di abad ke tahun 70 Masehi sampai dengan 160 Masehi, di mana terjadi kejatuhan gereja pertama, yaitu kehilangan kasih mula-mula. Gereja mulai kehilangan kasih mula-mula. Tuhan menanggulangi jemaat yang kehilangan kasih mula-mula dengan penderitaan. Smyrna atau mur atau penderitaan. ...160 Masehi sampai dengan 324 Masehi. Ini kekristenan dikejar-kejar, Kristenan berusaha dibabat, dihabisin. Nah, saudara perhatiin, ketika celah terbuka, ketika saudara mulai kehilangan kasih mula-mula, ketika saudara mulai kehilangan kasih yang mula-mula, apa yang terjadi? Mulai terjadinya penderitaan. Terjadi penderitaan. Kemudian, iblis terus mengejar gereja dan berusaha menghancurkan gereja. Dengan cara apa? Dia lihat, ketika penderitaan ini terjadi, justru orang malas gila-gilaan cari Tuhan. Penderitaan membuat orang semakin giat cari Tuhan. Iblis bikin cara yang baru, yaitu Pergamus atau kawin dengan dunia. Di mana kekristenan sudah menjadi agama negara. Konstantin Agung, dia menjadikan kekristenan menjadi agama negara. Ini 324 Masehi sampai dengan abad ke-6. Sampai dengan abad ke-6. Ini gereja mulai rusak. Mulai terjadi pengerusakan di dalam gereja. Lihat ya, mulai dari kehilangan kasih mula-mula, muncul penderitaan. Penderitaan tidak bisa menyerah, tidak bisa membuat orang Kristen menyerah. Dikasih kenyamanan, tambah rusak gereja. Gereja tambah rusak. Muncul jemaat di Tiatira. Yang artinya korban tak putus. Korban yang gak putus-putus ya. Korban yang berkesinambungan. Terjadi mulai abad ke-6, mulai abad ke-6 sampai abad ke-16. Dari abad ke-6 sampai abad ke-16
Di sini saya sebut dengan masa kegelapan. Masa gelap. Di mana antikris muncul. Ini parah di sini. Kemudian ditanggulangi, ada reformasi gereja yang kita kenal dengan sebutan Protestan. Jemaat di Sardis. Orang-orang Protestan yang artinya yang tersisa. Sekali lagi saya bilang, apakah reformasi ini, reformasi gereja ini baik? Sebenarnya baik, tapi tidak total. Baik, tapi tidak total. Abad ke-16 sampai abad ke-18. Dengan Martin Luther sebagai pencetusnya. Protestan, tapi sayang tidak tuntas. Reformasinya cuma terjadi setengah-setengah. Oleh sebab itu, Tuhan bilang kepada jemaat di Sardis, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, gereja-gereja mati. Sebenarnya mereka punya kemauan yang besar untuk hidup. Tapi sebenarnya mereka mati. Rohani mereka mati. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh dalam reformasi. Mulailah terjadi pemulihan secara benar. Yaitu jemaat di Philadelphia. Philadelphia. Jemaat di Philadelphia yang artinya kasih persaudaraan. Ini mulai dari abad ke-19, mulai dari abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Terjadi reformasi gereja. Pantekosta, kegerakan Pantekosta muncul di sini. Kegerakan Pentakosta muncul. Ini adalah reaksi dari gereja reformis yang mati. Reformasi ini terjadi karena gerakan reformis mati. Tanggapannya ini. Oke. Saudara perhatiin. Dulu mungkin saya, saudara, sebagian saudara dari gereja-gereja lama. Betul gak? Kita termasuk orang-orang di Sardis. Saudara masuk ke gerakan Pentakosta. Saudara masuk ke sini. Saya berharap saudara mengalami kebangunan rohani di dalam gerakan Pentakosta. Ini yang kita harapkan. Lewat kegerakan Pentakosta ini, kita benar-benar mengalami kebangunan rohani. Ini adalah reaksi dari gereja reformasi yang mati. Gereja dipisah dari dunia. Coba kita sama-sama baca Wahyu 3. Wahyu 3. Oke. Wahyu 3 mulai dari ayatnya ke 7. Mulai dari ayat ke-7, silakan. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Perhatikan ada kunci Daud, terus? Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Iya. Begitu Roh Kudus mulai turun, kegerakan Roh Kudus mulai aktif. Tidak ada yang bisa menghalanginya.
Tidak ada yang bisa menutupnya. Itu terjadi kebangunan besar-besaran. Bukan di Eropa. Kebangunan rohani bukan mulai dari Eropa, tapi mulai dari Inggris sampai ke Amerika. Lewat Spurgeon, lewat D.L. Moody, lewat kejadian di Azusa Street, William Seymour, terjadi kebangunan besar-besaran di situ. Terjadi kegerakan rohani besar-besaran. Saudara perhatiin, ada kata memegang kunci Daud. Apa yang identik dari seorang Daud? Mazmur. Mazmur itu bicara soal pujian dan penyembahan. Jadi, untuk menanggulangi kematian rohani, harus masuk di dalam pujian penyembahan. Praise and worship. Tuhan punya satu kerinduan, yaitu saudara dan saya menyembah dalam roh dan kebenaran. Pujian penyembahan akan menyeret hadiratnya. Akan membawa hadiratnya. Hadiratnya akan mengubah siapapun yang ikut menyembah. Sekali lagi saya bilang, siapapun yang terlibat di dalam penyembahan, pasti hidupnya berubah. Kalau saudara tidak berubah, saudara menyembah, tapi tidak berubah, saya bilang, saudara harus pertanyakan siapa yang saudara sembah. Siapa yang saudara sembah? Orang yang menyembah Tuhan, pasti hidupnya berubah. Gak mungkin enggak. Kenapa? Karena pada saat pujian penyembahan, Allah hadir. Dan kehadirannya mengubah kita. Saya ulang sekali lagi, praise and worship menyeret hadiratnya. Dan hadiratnya mengubah siapapun yang menyembah dia. Saudara perhatiin ya, gereja reformasi walau sudah dipulihkan, tapi tetap mati. Gereja reformasi ini membangkitkan denominasi. Gereja reformasi membangkitkan denominasi. Adanya sekat-sekat di dalam gereja. Akhirnya ada sebutan Protestan, Katolik, yang sebenarnya Tuhan hanya punya satu gereja, yaitu gereja perawan suci. Gereja perawan suci. Gereja itu harus satu, benar, kudus. Saya ulang, gereja itu harus satu, benar, kudus. Jadi reformasi ini baik, benar, baik, tapi tidak menyeluruh. Akhirnya menimbulkan denominasi. Oh, dia dari gerakan ini. Oh, dia dari gerakan ini. Dia dari gerakan ini. Ini kesalahan fatal. Terus di ayat 8 dibaca. Wahyu 3 ayat 8, Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Aku telah membuka pintu bagimu. Ada pintu yang terbuka bagimu. Terus? Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Iya, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hadirat Tuhan turun. Saya ulang, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hadirat Tuhan. Terus? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu gak seberapa. Artinya sedikit kekuatan untuk senangkan hati Tuhan. Kita punya sedikit kekuatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan berapa banyak kita senangkan hati Tuhan, tapi berapa besar usaha kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Berapa besar usaha saudara dan saya untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan cari.
Kekuatan kita nggak seberapa, tapi kita punya kemauan yang luar biasa untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Kemarin saya ada ngobrol sama istri saya sampai bilang gini, Ker, hati saya seperti menjerit, di dalam seperti menjerit. Saya nggak mau ada jemaat yang otaknya sakit. Sakit otaknya. Artinya apa? Pikirannya ngaco, kotor. Pikirannya nggak beres, pikirannya jahat. Nggak mau ada yang seperti itu. Kita semua punya pola pikir surgawi. Bagaimana caranya berpikir seperti Tuhan berpikir. Ini yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Gimana caranya kita memiliki pola pikir seperti Tuhan. Kita memang nggak punya kekuatan yang banyak, tapi kita punya kemauan yang besar untuk menjadi seperti Kristus. Saya ulang sekali lagi, kita nggak punya kekuatan yang besar, tapi kita punya kemauan yang besar untuk menjadi seperti Kristus. Tuhan gak pernah membatasi rohnya. Sekali lagi, Tuhan gak pernah membatasi rohnya. Tuhan akan membuka pintu buat kita. Tapi permasalahannya, mau gak kita diubah sama Tuhan? Kalau Tuhan buka pintu, mau gak kita masuk ke sana dan kita diubah sama Tuhan? Itu permasalahan fatal. Tuhan udah buka pintu, tapi kita kalau mau masuk gak? Kalau kita mau masuk, ayo serahin dirimu dan diubah semuanya. Sampai apa? Sampai saudara menjadi domba-domba yang sehat. Itu kerinduan kita semua. Kita semua menjadi domba yang sehat, yang kuat. Yang benar di dalam Tuhan. Aduh, bisa gak sih saudara punya kemauan gak sih untuk terus diam di dalam hadirat Tuhan? Tinggal terus di dalam hadirat Tuhan. Punya kerinduan gak untuk terus dekat sama Tuhan? Kalau saudara dekat sama Tuhan terus, saya yakin saudara akan jadi domba yang sehat. Yang akan digembalakan oleh gembala agung yang sudah menang. 9 ayat 9. Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Orang Yahudi, ya, terus? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Lihat ya, lihat di sini dibilang. Mereka menyebut dirinya orang-orang Yahudi. Artinya apa? Mereka mempertahankan agama Yahudi. Agama Yahudi yang dipertahankan apa? 1, imam. 2, tata ibadah. 3, bait suci. 4, janji. Itu doang yang dipikirin cuman itu. 1, imam, keimaman. Gimana caranya saya beribadah sebagai seorang imam? Jadi liturgi. Berdoa di dalam bait. Ketika saudara di kamar, saudara nggak ngerasa apa-apa. Tapi begitu ke gereja, waduh teriaknya paling kencang. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau saudara ngerasain dia 1 lawan 1 di kamar. Apalagi yang kita sebagai, Tuhan bilang di situ orang Yahudi, mengaku dirinya orang Yahudi. Mereka menuntut janji terus. Tuhan, mana janjimu? Tuhan, mana janjimu? Tuhan, engkau janji Tuhan akan cukupin saya. Engkau janji ini, Tuhan engkau janji ini, Tuhan engkau janji ini. Kita jadi penuntut yang benar, bukan menjadi penyembah yang benar.
Lihat ya, imam, tata ibadah. Waduh, liturgi kita pelihara sedemikian rupa. Liturgi kita pelihara sedemikian rupa. Bait suci, kita fokus pada hal-hal yang material. Pada hal-hal material. Kita bisa begitu baik ketika kita di gereja, kita begitu jahat ketika kita keluar dari gereja. Kita tagih janji-janji Tuhan terus. Tuhan, janjimu mana, janjimu mana. Ini 4 kebiasaan orang Yahudi. Dan Tuhan bilang, ini enggak benar. Gereja harus menyingkapkan kebenaran. Gereja harus mendorong jemaat menjadi penyembah yang benar, bukan peminta-minta. Yang taunya cuman berkat dan mujizat. Bukan itu. Tujuan kekristenan bukan itu. Tujuan kekristenan bukan mendapatkan jalan keluar, bukan. Tapi tujuan kekristenan adalah menemukan Kristus sebagai satu-satunya jalan. Saya bilang ya sama saudara ya, kalau saudara terus menuntut jalan keluar, saya bilang sama saudara, sampai mati engkau akan kecewa. Betul. Kenapa? Lu mau lawan Tuhan? Tidak bisa. Yang Tuhan mau apa? Menemukan Tuhan sebagai satu pribadi dan satu-satunya jalan kebenaran. Engkau akan menemukan jalan keluar secara otomatis. Simpel kan? Terus kita lanjutkan ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku. Karena engkau melakukan firman-Ku, lihat ya. Ini terjadi kegerakan luar biasa, mereka menuruti firman. Karena ada kekuatan yang adikodrati di dalam yang mendorong dia untuk melakukan firman Tuhan. Terus? Untuk tekun menantikan aku. Kamu tekun menantikan aku, terus? Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Melindungi pakai kata Teseo. Sorry ya, maaf. Ini bukan to protect. Bukan artinya to protect. Melindungi gini. Oh, saya lindungin ya. Saya lindungin Yuni supaya dia nggak diapa-apain orang. Saya lindungin. Tapi ini pakai kata Teseo yang artinya to keep. To keep. Jadi gini, Bu Yeti kasih saya makanan misalnya. Bu, saya keep ya buat saya ya. Supaya apa? Supaya Intan jangan ambil. Saya keep buat saya. Saya ambil dulu buat saya. Benar gak? Itu artinya to keep. Kalau to protect gini, saya protect, saya jagain di sini, saya jagain ini to protect. Tapi to keep artinya diambil dulu, dilindungi, diambil, dijaga, dipisah. Dipisahin. Itu yang artinya to keep atau teseo. Bisa ngerti enggak? Bisa ya? Ini bukan pakai kata to protect. Makanya di sini dibilang aku akan melindungi. Ini pengertiannya akan menyimpang. Kalau kata to protect itu akan menyimpang dan saya bilang ya betul. Kita akan mengalami. Tapi ini pakai kata to keep. Dipisahin dulu, diamanin dulu, dilindungi dulu, dijaga dulu dari pencobaan yang akan datang. Tapi syaratnya apa? Syaratnya apa? Menuruti firman. Kalau saudara nggak menuruti firman, saudara nggak masuk dalam to keep. Nggak masuk. Sampai sini mengerti gak?
Mengerti? Ya, jadi ayat 10 di sini, aku melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang yang seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Ada masalah atau ada kesusahan besar yang akan terjadi di seluruh muka bumi. Dan Tuhan memisahkan kita. Dipisahin, dijagain, disimpan sama Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, to keep, disimpan untuk kepentingan dia. Oke, sampai sini bisa ngerti ya. Ayat 11. Wahyu 3 ayat 11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Iya, lihat ya, pegang yang ada padamu. Yang ada padamu, jaga itu, jangan sampai hilang. Imanmu, kepercayaanmu, jangan sampai pudar, jangan sampai hilang. Tuhan pimpin gereja masuk di dalam perasaan dan mengasihi Allah. Terus Tuhan, sekali lagi saya bilang ya, Tuhan akan memimpin gereja masuk di dalam perasaan dan supaya gereja mengasihi Allah. Saya bilang ya, kalau gereja tidak mengasihi Allah, itu bukan gereja namanya. Itu gereja bohongan. Gereja yang benar, yaitu saudara dan saya, harus benar-benar punya cinta kasih akan Allah. Sorry, maaf, saya bilang, you gak ada hormat sama Allah. Sorry, maaf, saya bilang. Jangan harap kau diangkat gitu. Jangan harap kau berubah. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang saya ngomong. Ya. Saudara punya hormat sama Tuhan. Respect sama Tuhan. Saudara punya kerinduan akan Tuhan. Saudara punya perasaan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Di situ baru saudara punya mahkota dan mahkotanya itu gak diambil. Sadar gak saudara kalau saudara mempertahankan cinta saudara sama Tuhan, saudara sedang mempertahankan mahkota yang Tuhan berikan buat saudara. Sadar gak itu? Kalau benar-benar saudara mau mencintai dia, mengasihi dia, terus mencari dia. Waduh, saya bilang sama saudara ya, bukan hanya saudara akan diangkat, diamankan sama Tuhan, bukan hanya itu. Tapi Tuhan telah mempersiapkan mahkota bagimu. Mungkin saudara bilang sama saya, mungkin saudara bilang, saya gak melayani apa-apa. Saya hanya duduk diam. Kadang kala duduk diam mendengarkan firman Tuhan itu pelayanan yang paling indah. Saudara lihat ya, Marta sama Maria. Marta begitu sibuk melayani. Sibuk dia pekerjaan Tuhan, dia sibuk pelayanan. Pelayanan sana sini. Tapi Maria, dia duduk dengerin suara Tuhan, dengerin firman Tuhan, dengerin nasihat Tuhan. Tuhan bilang apa? Ini loh yang paling berharga. Ini yang dicari Tuhan. Yang dengerin firman Tuhan. Oke. Jangan sampai lagi firman Tuhan saudara TikTok-kan. Jangan sampai lagi firman Tuhan main HP. Udahlah. Lu udah berubah. Siaplah dibantai. Oke? Saya bilang sama saudara, saudara harus berubah. Saya gak mau saudara nih mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Saya bilang sebelum kau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kau berubah deh.
Bener loh, saya sampai bilang sama Karen kemarin, saya bilang saya nggak mau, saya kepengen banget punya Tuhan mempercayakan saya domba dan benar-benar domba-domba ini benar-benar sehat, disehatkan, digemukkan, dipulihkan otaknya. Kalau otaknya nggak pulih, gimana tubuhnya mau pulih? Otaknya dulu dipulihin, baru tubuhnya pulih. Amin. Jangan sampai saudara terus menginginkan dunia. Terus saudara menjadi orang yang materialistis banget. Fokusnya sama duit. Ya iya Pak, sampai mati pun masuk kubur perlu duit. Saya bilang ya, yuk masuk kubur yuk, udah gak pikirin tabungan, gak pikirin apapun. Gak ada pikiran ke situ. Begitu napas hilang, kita bertemu dengan kekekalan, atau kekekalan kemuliaan kekal atau kematian kekal. Udah itu aja. Gak ada satu rupiah pun gak ada yang bisa kita bawa pergi. Ya, jadilah Kristen yang benar. Jangan jadi Kristen yang materialistis. Oke? Ayat 12. Ayat 12. 3 ayat 12, ya. Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Soko guru. Lihat ya, kau jadi pengajar. Engkau jadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Yaitu mereka yang mempertahankan apa yang dimilikinya. Mempertahankan apa yang dia punya, yaitu iman. Pemenang diubah jadi batu untuk pembangunan bait Allah. Pemenang menjadi tiang yang kokoh untuk pembangunan rumah Allah. Terus lanjutkan. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Lihat ya, nama Allah, nama Yerusalem baru, nama baru tuh, nama baru diberikan kepada orang-orang yang sudah menang. Menang atas dunia, menang atas tipu daya kuasa kegelapan. Saudara mempertahankan apa yang saudara miliki sampai dengan detik ini. Saudara akan mengalami kemenangan bersama dengan Allah. Pesona Tuhan, saudara mengalami pesona Tuhan, kekudusan Tuhan. Saya bilang ya, simak ya, Yerusalem baru itu terpancar dari orang-orang yang sudah menang. Tergambar dari orang-orang yang sudah menang. Itu kota pemenang. Saya bilang sekali lagi, itu kota pemenang. Yerusalem baru adalah kota pemenang. Oke. Gimana dengan kita? Apakah kita benar-benar sudah masuk di dalam jemaat Philadelphia? Saya berharap kita semua bagian dari Philadelphia, yaitu jemaat yang dipulihkan dalam praise and worship-nya, dipulihkan dalam firman-nya, dipulihkan dalam keadaannya, segala hal. Saya nggak bilang secara duniawi, enggak, tapi kita bilang secara rohani kita mengalami pemulihan. Amin. Karena yang duniawi, yang jasmani itu pasti mengikuti setelah yang rohani dipulihkan. Setelah yang rohani dipulihkan, yang jasmani pasti juga akan dipulihkan. Banyak orang bilang, waduh Pak, saya mau diberkati. Gimana mau diberkati, hidup nggak beres?
Saya bilang, kalau kau diberkati dan hidupmu gak beres, gak benar-benar cari Tuhan, saya bilang, Tuhan gak adil. Atau kau diberkati oleh kuasa gelap. Udah itu aja. Oke? Jadi cari Tuhan yang benar. Hiduplah dalam pemulihan. Saudara akan melihat limpahnya kasih Tuhan atas hidup saudara. Amin. Sekarang kita masuk dalam jemaat di Laodikia. Jemaat yang terakhir, jemaat ke-7. Yang artinya Laodikia Laodikia. Laodikia ini berarti keputusan kaum beriman, pilihan atau keputusan. Pilihan atau keputusan. Ini mulai dari abad ke-20 sampai Tuhan datang. Sadar nggak saudara, kita hidup di sini loh sekarang. Kita hidup di zaman Laodikia. Sayangnya, gereja yang sudah mengalami pemulihan merosot lagi di sini. Merosot lagi di sini. Baca ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Dari Amin. Bukan Amin, Kang Pari. Dari Amin. Amin artinya Amin artinya? Amin artinya? Ada yang tahu nggak? Ya. Oke, ini bahasa Ibrani yang artinya ya atau kokoh, teguh. Inilah firman dari yang teguh, yang kokoh, bisa diandalkan, bisa diandalkan. Terus baca. Saksi yang setia. Saksi yang benar, setia. Terus? Dan benar. Dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Iya. Gereja ini dikritik sama Tuhan. Gereja akhir zaman dikritik sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Inilah firman dari yang kokoh, yang teguh. Tapi sayang, gereja ini tidak teguh, tidak kokoh, tidak bisa diandalkan. Tidak setia, tidak benar. Dan inilah gereja akhir zaman. Tidak kokoh, tidak teguh, tidak bisa diandalkan. Ini gereja akhir zaman. Terus lanjutkan. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Iya. Terus. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Iya. Yang kemarinnya saya bilang dilepehin. Peh. Gitu, seperti itu. Itu dilepehin. Jadi kalau saudara apa sih? Hah? Peh.
Kena ya? Sini. Jadi gini, di daerah Israel ada mata air yang keluar air dingin dan air panas. Kedua mata air ini mempunyai fungsi. Yang air dingin berfungsi, yang air panas berfungsi. Tapi kalau keluarnya suam-suam, itu nggak ada gunanya. Oleh sebab itu yang dimuntahkan. Kalau misalnya Michael bikin mie ya, mie. Saya pesan sama Michael, Mike bikin mie. Luar biasa asinnya. Gimana tuh ceritanya? Dimuntahin, ya, dilepehin, dimuntahin. Nah itu, nggak enak rasanya, nggak bisa dinikmatin. Nah gereja sekarang itu dimuntahin, bisa dimuntahin kenapa? Nggak bisa dinikmatin. Nggak bisa dinikmatin. Gereja sama konser sama. Konser lagu sama gereja itu sudah 11-12. Sorry, maaf. Ada kawan saya bilang gereja udah kayak Hollywood sekarang. Dari tata panggung, tata lampu, semua entertain ada di dalam gereja. Saya pernah, bener ya. Ini bener kejadian nih. Ada orang yang pernah saya layanin, dia bilang gini, kenapa kamu ke gereja? Saya bilang, dulu kamu gak mau ke gereja. Habis sama Pak sama diskotik, malamnya saya ke diskotik, paginya saya ke gereja, sama, lampunya sama. Itu bener, saya pernah layanin orang sampai ngomong begitu. Sampai dia bilang, sama Pak sama diskotik. Dari tata panggung, tata lampu, jingkrak-jingkraknya, musiknya, itu sama dengan diskotik. Saya bilang, ini gereja dimuntahkan kalau kayak gini. Ya, gak enak, gak bisa dinikmatin. Kita belajar dalam pujian penyembahan, kita ngeflow. Ya, kayak tadi misalnya, kalau Opa masih nyembah, masa saya mesti stop? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu masih mengalir. Kalau itu masih mengalir, saya stop. Kenapa? Waktu. Dikejar-kejar waktu. Waduh, bahaya gereja. Masuk dalam, kita udah tata nih. 3 lagu, 1 lagu pujian, 1 lagu fast beat, 2 lagu slow beat, terus masuk pujian, terus masuk langsung ke firman. Udah selesai, begitu penyembahan tertata, akhirnya tertata. Apa yang terjadi? Secara ini benar rapi, secara kelihatannya rapi, tapi di mata Tuhan gak rapi loh. Di mata Tuhan gak enak, Tuhan bilang gua gak bisa nikmatin. Saudara tahu William Seymour, kejadian ini di Philadelphia. Jemaat di Philadelphia, waktu terjadi pemulihan di Azusa Street, itu penyembahan terjadi lebih dari 4 jam. Lebih dari 4 jam. Penyembahan. Nah sekarang gereja masuk 3 lagu selesai. Dengan alasan apa? Prokes. Jangan lama-lama penyembahan, nanti buka mulut virus kemana-mana. Waduh, saya bilang bahaya ini luar biasa. Kita harus lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia. Di dalam segala hal. Jangan sampai ditolak sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak bisa nikmatin
Itu masalahnya, Tuhan gak bisa nikmatin. Tuhan baru datang, kita lagi penyembahan, Tuhan baru datang, amin. Lah, gue baru nyampe, kata tuh, gue baru nyampe, udah amin. Tuhan baru ngomong, malaikat datang sana. Ya, udah selesai, kata. Ini luar biasa, ayat 17. Wahyu 3 ayat 17. Ini gereja Laodikia ya, ini ayat 17, lihat. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Lihat ya, gereja adu megah. Saya sampai dengar cerita, ini beneran terjadi. Pendeta A sama pendeta B sampai ribut, berebutan mall. Rebutan tempat ibadah. Mall yang rame, rebutin itu buat tempat ibadah. Satu lahan direbutin untuk bikin suatu tempat ibadah. Ini mau adu megah, adu mewah. Dan gereja lagi bersaing seperti itu hari ini. Benar, gereja lagi bersaing seperti itu hari ini. Saya sangat diberkati waktu saya nonton Benny Hinn terakhir. Dia bilang, gua gak peduli, gua kehilangan semua jemaat. Dia bilang, gua gak peduli, asal jangan kehilangan Tuhan. Fakta, dulu dia masuk di dalam pelayanan penyembuhan ilahi. Dia gimana orang jadi sembuh, orang sini sembuh. Jutaan orang datang loh satu kali ibadah. Begitu Tuhan bawa dia ke neraka, 500 orang saja yang bisa datang. Orang nggak suka dengan yang namanya kebenaran. Orang carinya yang heboh. Saya sampai bilang, ingat gak kemarinnya saya ngomong apa? Saya bilang John Sung pernah ngomong apa? John Sung itu pendeta besar zaman di Philadelphia. Dia bilang gini, ini kebangunan rohani terjadi di Cina lewat dia. Dia bilang gini, gua nggak bisa khotbah seperti dia, seperti D.L. Moody, seperti ini, gua nggak bisa bagus khotbah gue seperti mereka. Tapi minimal gue punya hati yang mau mencintai Tuhan lebih dari mereka. Mau gak kita seperti itu? Mungkin saya khotbah saya begini flat datar. Saya nggak bisa khotbah sebaik mereka, sebaik hamba-hamba Tuhan besar itu saya nggak bisa. Tapi minimal saya punya hati yang mau mencintai Tuhan lebih dari mereka. Mau nggak kita nggak usah pusing sama harta kekayaan, nggak usah pusing sama itu. Sekarang kita fokusnya kemana? Kita fokus ke kekekalan. Ingat ya, Tuhan bilang, kamu kaya, aku memperkayakan diriku. Sekarang gereja-gereja memperkayakan dirinya. Adu banyak duit, adu banyak cabang di mana-mana. Aku tidak kekurangan apa-apa, tapi Tuhan bilang gini loh, di mataku engkau miskin, kau melarat, kau malang, kau buta, kau telanjang. Kita nggak usah ngelihat apa yang manusia lihat, tapi kita lihat apa yang Tuhan lihat. Bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan? Di hadapan Tuhan mungkin kita orang nggak punya, orang begini, orang begitu. Di hadapan manusia kita mungkin orang nggak punya, orang yang banyak kekurangannya. Tapi di mata Tuhan kita kaya. Ini yang Tuhan cari sebenarnya. Gimana caranya saudara memperkayakan diri saudara di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia.
Saya punya satu kerinduan, gereja ini tidak memegahkan kekayaan. Kita nggak usah cari pengetahuan deh. Kita nggak fokus pada pengetahuan. Tapi gimana caranya kita fokus pada pengenalan akan Tuhan? Gimana caranya saudara deketin diri terus sama Tuhan? Sampai saudara masuk dalam pandangan Tuhan, saudara kaya. Saudara melihat, saudara tidak telanjang. Hati-hati ya, hati-hati. Begitu kekayaan mulai masuk di dalam gereja, saya kali lagi, begitu kekayaan mulai masuk di dalam gereja, waduh, udah mulai deh. Gereja udah mulai duniawi. Gereja akan menjadi duniawi begitu aset mulai masuk di dalam gereja. Saya pernah melayani satu orang hamba Tuhan, sampai dia bilang gini, wah dulu Pak saya gereja kecil, gereja saya gereja biasa, kecil, tapi begitu masuk satu donatur, dia mulai masuk, dia mulai kasih mobil, dia mulai kasih aset, dia mulai kasih ini, itu ribut semua pengerja. Mulai ribut, mulai gontok-gontokan, mulai perang satu sama lain. Kenapa? Begitu aset mulai masuk, ego mulai berdiri. Istri saya punya satu kerinduan, gimana caranya kita tetap bersatu. Kita punya satu tempat di mana kita bisa nyembah Tuhan siang malam. Itu aja, kita nggak pengen apa-apa. Yang kita pengen satu, dekat sama Tuhan aja, itu aja. Saudara jadi domba-domba yang sehat, segar, otaknya nggak rusak. Dirusak sama dunia, dirusak sama duit. Ingat ya, nggak fokus pada pandangan manusia, tapi fokus pada apa yang Tuhan pandang kita. Terus ayat 18. Wahyu 3 ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Iya. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat ya, dalam pandangan Tuhan, gereja kosong terhadap kelimpahan Kristus. Gereja malang sebab dia telanjang. Cemar, gereja kotor. Orang-orangnya hidup dalam dosa. Buta, artinya tidak bisa memandang perkara-perkara rohani. Miskin, tidak ada gairah sama Tuhan, gak ada kemauan untuk cari Tuhan. Kalau gereja mau pulih, gereja harus bayar harga. Lihat di sini dibilang, aku menasihatkan kau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Beli, artinya bayar harga. Gereja harus membayar harga. Gereja harus memiliki pengenalan akan Tuhan. Bukan pengenalan teoritis tentang Kristus. Bukan pengenalan teoritis tentang Kristus. Tapi memiliki pengalaman bersama dengan Kristus. Saya selalu mendorong saudara, supaya apa? Saudara harus memiliki pengalaman rohani pribadi, lepas pribadi. Bukan hanya sebagian yang memiliki pengalaman rohani, tapi saudara semua harus memiliki pengalaman rohani. Kenapa? Karena saudara berjalan bersama Allah yang besar. Amin. Apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan? Satu, di situ dibilang pakaian putih. Pakaian putih. Artinya apa? Yang diperlukan apa? Perbuatan kita benar. Kalau saudara adalah orang benar,
perbuatan saudara nggak benar, saudara belum dikategorikan orang benar. Kalau saudara adalah orang benar, saudara mempunyai kelakuan yang benar. Pakaian putih yang saudara perlukan. Kedua, emas. Saudara perlu emas. Artinya sifat dan karakter ilahi harus ada di dalam saudara. Sekali lagi, sifat dan karakter ilahi harus ada di dalam saudara. Yang ketiga, minyak. Minyak untuk apa? Minyak bicara soal Roh Kudus. Untuk melumasi matamu. Untuk sembuhkan kebutaan rohanimu. Saudara sadar gak, begitu saudara lahir ke dunia, saudara punya mata jasmani. Tapi saudara belum punya mata rohani. Begitu saudara temui Yesus, mungkin saudara mulai ngelihat samar-samar secara rohani. Tapi saya berharap saudara tidak buta selamanya. Tapi banyak orang Kristen hari ini rabun ayam. Kadang lihat, kadang enggak. Kadang lihat, kadang enggak. Saya berharap saudara terus bisa melihat perkara-perkara rohani. Saudara harus diurapi dengan Roh Kudus, baru saudara bisa melihat perkara-perkara rohani. Lihat ya. Punya nggak sih kita kemauan untuk membeli, membayar harga demi mendapatkan pakaian putih? Perbuatan kita benar. Mau nggak kita membayar harga untuk memakai karakter dan sifat Kristus di dalam kita? Mau nggak kita bayar harga untuk meminyaki mata kita supaya mata kita bisa melihat perkara-perkara rohani? Kalau saudara enggak mau, waduh, saya bilang kasihan saudara, benar, kasihan banget. Sekarang kita masuk ke Wahyu 4. Saya akan cepat sedikit di Wahyu 4. Karena ini udah jamnya udah. Oke, Wahyu 4. Ini bicara soal hal-hal yang akan terjadi. Hal yang akan terjadi. Mulai baca di ayat 1. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi kalau kita nggak naik, kalau saudara nggak pernah naik ke gunung Tuhan, saudara nggak pernah akan tahu pengalaman-pengalaman rohani. Saudara harus naik dulu, baru saudara akan mengalami perkara rohani. Ya, terus lanjutkan. Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Duduk seorang, ada tahta di surga. Ini tahta Bapa. Ini bukan tahta kasih karunia, tapi ini tahta penghakiman. Karena setelah ini akan ada penghakiman. Terus lanjutkan. Wahyu 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Oke, nih dengar ya. Permata yaspis adalah permata yang indah, jernih, seperti kristal. Permata yaspis ini melambangkan kemuliaan Allah atau hayat Allah. Saya ulang sekali lagi, permata yaspis itu melambangkan kemuliaan Allah atau hayat Allah. Yohanes 17 ayat 22. Saya mungkin nggak panjang ya, yang Wahyu 4 ini saya nggak panjang. Saya akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Tuhan telah memperoleh kemuliaan. Terus
yang kau supaya berikan saudara kepadaku, mendapat kemuliaan. Terus supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. luar biasa kan? Perhatiin, ada kata yang luar biasa di situ. Jadi kemuliaan itu terjadi ketika kita semua menjadi satu. Ketika saudara dan saya semua menyatu, tidak ada perpecahan, itu baru ada kemuliaan. Saya ulang sekali lagi, ketika kita menjadi satu, tidak ada perpecahan, di situ baru ada kemuliaan. Kalau saudara benar-benar mau jadi satu, mau dapat kemuliaan, gimana caranya kita menjadi satu sama lain? Saling menolong, saling menopang kita satu dengan yang lain. Ayat 2, 17 ayat 2. Yohanes 17 ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Lihat ya, kita sudah mendapat kemuliaan. Tuhan telah mendapatkan kemuliaan supaya saudara dan saya bisa memperoleh kemuliaan itu. Yaspis adalah permata indah jernih seperti kristal yang melambangkan kemuliaan Allah. Yaspis adalah corak penampilan Allah yang mulia. Sekali lagi saya ulang, yaspis adalah corak penampilan Allah yang mulia, yang juga corak penampilan kota kudus, yaitu Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 18 dan 19. Jadi Yerusalem baru itu kota yang mulia. Amin. Itu menambangkan Yesus atau Allah yang mulia. Yerusalem baru itu melambangkan Allah yang mulia. Kota kudus. Ya, Wahyu 21 ayat 18 dan 19. Wahyu 21 ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis yang artinya mulia. Terus? Dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Bisa bayangin enggak? Emas sekarang udah 900.000 lebih 1 gram. Dari berapa bulan lalu itu 600 ribuan. Bisa bayangin sekarang udah 900.000 lebih 1 gram. Oleh sebab itu emas jadi barang mewah. Oke. Bisa bayangin di sana kotanya dari emas. Saudara injak begini, ini bukan karpet di sana, emas. Yang di sini dibangga-banggain orang, di sini dicari-cari orang, di sana diinjak-injak loh. Terus ayat 19. Wahyu 21 ayat 19, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Terus mulia. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Dasar yang keempat batu zamrud. Oke. Nah, lihat ya. Tadi di ayat 3 dibilang ada yaspis, ada permata apa lagi? Wahyu 4 ayat 3. Permata apa? Sardis. Yang pertama, yaspis artinya mulia. Yang kedua, sardis itu permata yang berwarna merah, yang artinya penebusan. Sardis itu sardi, kurang es. Jadi dia harus tebus. Oke. Sardis itu permata merah yang artinya penebusan. Saudara lihat dalam tutup dada di Keluaran 28 ayat 17 dan 20. Keluaran 28 ayat 17, haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis merah. Yaspis merah ini terjemahannya sardis. Pertama adalah permata sardis. Terus lanjutkan.
krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Ayat 20. Keluaran 28 ayat 20, jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Nefrit ini itu yaspis. Saudara lihat di bahasa aslinya, saudara akan lihat nefrit ini adalah yaspis. Yang pertama itu sardis. Sekarang lihat gambar. Nah, kenapa? Ini ada artinya sebenarnya. Kenapa tata letak warna atau tata letak batu itu sangat penting? Kenapa? Karena sebenarnya berarti. Ini ada artinya. Yang pertama dimulai dari, taruhlah, ini misalnya warnanya merah. Misalnya warna merah, ini yang benar merah. Ini yang terakhir putih, yaspis. Ini sardis. Tadi kita udah baca ya, di Keluaran 28 ya. Yang pertama merah, yang terakhir yaspis putih. Kenapa begitu? Ada artinya nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Sardis artinya penebusan. Yaspis artinya kemuliaan. Jadi diawali dengan penebusan, diakhiri dengan kemuliaan. Diawali dengan penebusan, diakhiri dengan kemuliaan. Saya berharap saudara bisa ngerti. Ya. Kenapa waktu masuk ke sana ada permata yaspis dan ada permata sardis? Kenapa? Karena ada penebusan dan juga ada kemuliaan. Tidak pernah ada kemuliaan tanpa adanya pengorbanan. Saya ulang, tidak pernah ada kemuliaan tanpa adanya pengorbanan. Harus ada pengorbanan, baru bisa mulia. Sardis adalah permata merah yang artinya penebusan. Dalam tutup dada, saudara perhatiin sekali lagi, dimulai dari penebusan, diakhiri dengan kemuliaan. Hidup kita begitu. Diawali dengan penebusan, diakhiri dengan kemuliaan. Atau diakhiri dengan kematian. Ya. Oke, sampai sini ngerti? Pelangi. Ada kata pelangi. Tadi dibilang di situ. Pelangi yang melingkungi. Tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Pelangi adalah janji Tuhan kepada manusia. Untuk manusia tidak lagi dimusnahkan oleh air. Pelangi di tahta adalah Allah yang memegang janji. Dia tidak akan memusnahkan semuanya. Tapi orang yang setia pasti diselamatkan. Sekali lagi, dia adalah Allah yang memegang janji. Jika saudara adalah orang-orang yang setia melakukan kebenaran, saudara pasti akan dipermuliakan bersama dengan dia. Oleh sebab itu di tahtanya ada pelangi yang artinya janji Allah. Pelangi itu seperti zamrud. Zamrud itu warnanya hijau seperti rumput. Ketika Allah melaksanakan penghakiman atas bumi, dia akan ingat perjanjiannya. Dia akan menyelamatkan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dia akan menyelamatkan siapapun yang bertahan sampai pada kesudahannya. Kalau saudara benar-benar jadi orang yang bertahan terus, setia terus, digempur dengan masalah seperti apapun, saudara setia. Tuhan pegang janjinya sama saudara, ya dan amin. Saudara pasti akan dipermuliakan bersama dengan dia. Lihat ya, di sini ada tua-tua. Saya nggak ini, tua-tua ya. Tua-tua ini duduk dengan dia, mereka pakai baju putih, mereka semua pakai baju putih, mereka melempar tahta, melempar mahkotanya. Artinya apa? Semuanya nggak berarti.
Semuanya bagi mereka nggak berarti, hanya Tuhan yang berarti. Dan mereka hidup memuliakan Tuhan. 24 tua-tua melambangkan 12 orang-orang sempurna di perjanjian lama dan orang-orang sempurna di perjanjian baru. Sampai sini paham? Ini cuma mewakili. Bukan berarti, oh cuma 12, 12. Bukan, ini mewakili. 12 itu angka pemerintahan. Jadi orang-orang yang sempurna akan memerintah bersama Tuhan. Dan saudara akan menjadi tua-tua di kerajaan sorga nanti. Sempurna. Saya mengibaratkan seperti Daud sama Mephiboset ya. Daud sama Mephiboset. Ini satu kisah yang luar biasa. Mephiboset ceritanya ditipu sama Ziba. Mephiboset dibohongin sama Ziba. Apa yang terjadi? Waktu Daud mau pergi perang, Ziba datang bawa kuda sama bawa makanan. Dia bilang, mana Mephiboset? Ziba bilang, nggak mau, Mephiboset nggak mau ikut. Kenapa? Karena mulai sekarang kerajaan Saul akan tegak lagi. Dikibulin Mephiboset. Apa yang terjadi dengan Mephiboset? 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 30. Dua Samuel 19 ayat 24. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya. Bayangin baunya kayak apa ya? Bertahun-tahun raja pergi perang, berbulan-bulan raja pergi perang, dia nggak cuci kaki, dia tidak memelihara janggutnya, dia nggak rapiin janggutnya jadi berantakan. Pakaiannya nggak dicuci sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Terus apa yang terjadi? 25. 2 Samuel 19 ayat 25. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Ayat 26. Kenapa kamu nggak pergi sama aku, Mephiboset? Ayat 26. Ayat 26, jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Mephiboset dibilang, lu udah usah pergi karena lu timpang. Terus ayat 27. 27, ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja, tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Aku gak pusing dengan aset yang Tuhan, yang raja mau berikan kepada aku gak pusing. Yang aku mau cuman ngelihat kamu aja, ngelihat tuanku raja aja. Aku gak pusing sama yang lain. Bisa gak kita punya satu sikap seperti itu? Kita gak pusing sama apa-apa, sama apa janji-janji Tuhan, kita gak pusing. Yang kita pusing, gimana caranya saya bisa bertemu Tuhan setiap saat. Kita punya kemauan seperti itu, kita mau dekat terus sama Tuhan. Terus lanjutkan. 2 Samuel 19 ayat 28, walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja. Lihat ya, keluargaku itu adalah orang yang patut dihukum mati. Terus, Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? aku gak bisa minta apa-apa dari Tuhan. Kenapa? Tuhan udah begitu baik sama aku. Mengapa kita terus nuntut sama Tuhan? Tuhan saya mau begini, Tuhan saya mau begini, Tuhan saya mau begini. Lihat seperti Mephiboset, aku gak layak diberkati sebenarnya. Asal aku bisa ketemu Tuhan aja udah cukup. Terus 2 Samuel 19 ayat 29, tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan, engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. ya, kamu sama Ziba harus bagi hartanya. Berbagi harta. Terus 2 Samuel 19 ayat 30,
Lalu berkatalah Mefiboset Lihat kepada ya. raja, Waduh, luar biasa loh. Silakan Siba ambil semua. Asal saya dapat Tuhan, udah cukup. Berani gak saudara ngomong gini? Silakan ambil semua. Asal jangan ambil rohmu dari aku. Ambil semua Tuhan. Asal jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan pergi Tuhan dari aku. Bukankah ini sesuatu yang indah? Punya gak hati seperti Mefiboset kita ini? Punya gak kita hati seperti itu? Ambil semua Tuhan. Biarin Tuhan, ambil semuanya. Biarin. Asal Tuhan jangan pergi dari aku. Kalau saudara punya hati seperti Mefiboset, saudara pasti jadi tua-tua di kerajaan surga nanti. Saudara pasti akan dipermuliakan bersama Tuhan nanti. Enggak mungkin dah. Amin. Kita lanjutkan di lain kesempatan.